Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada, yang senantiasa tidak henti-hentinya mencari rahmat Allah, keberkahan melalui mengenal dari kepribadian budi pekerti Rasulullah SAW. Alhamdulillah, saat ini kita sudah memasuki kurang lebih tentang sirah nabawiyah atau cerita dari kehidupan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya kita sudah sampai di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak diberikan suatu amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu menjadi rahmatan lil alamin, yang menjadi panutan bagi seluruh makhluk, yaitu diangkat menjadi para nabi dan rasul. Di kala itu Rasulullah SAW tentunya beliau telah ditunjuk atau telah diberikan suatu petunjuk dari diri beliau sendiri, yang mana dengan akhlak dan budi pekerti beliau sebelum diutus menjadi rasul. Seperti beliau telah memiliki suatu akhlak di dalam kejujuran, bahkan pada saat itu banyak sekali tanda-tanda yang telah Allah tunjukkan bahwasanya beliau adalah nabi yang terakhir. Sebagaimana sebelumnya kita pernah mendengar seorang rahib yang mendatangi dari Rasulullah SAW, tentunya Abu Talib pada saat itu membawa dari Rasulullah SAW hendak berdagang di negeri Syam, dan rahib itu meminta untuk agar tidak membawa dari Rasulullah SAW, dan hendaknya ia membawa Rasulullah SAW kembali agar tidak terjadi yang tidak diinginkan, tidak dikehendaki. Karena tentunya banyak sekali orang-orang yang tidak menyukai hal ini, yang mana dia sendiri menemukan bukti bahwasannya tanda-tanda dari seorang itu adalah menjadi utusan atau menjadi rasul, yang tentunya beliau ini senantiasa dinaungi oleh awan, mendung, dan banyak lagi yang dia ceritakan. Bahkan di dalam cerita yang kita dengar, pohon-pohon, batu-batu pun ia bersujud, maksudnya menunjukkan bahwasannya dilewati orang yang sangat semulia-mulianya makhluk tentunya pada saat itu, yaitu Rasulullah SAW. Sehingga diberilah peringatan oleh rahib itu kepada Abu Talib, dan Abu Talib pun meminta dari beberapa pemuda tentunya kembali ke Mekah dengan membawa Rasulullah SAW. Dan banyak lagi kita telah mendengarkan bagaimana bentuk akhlaknya Rasulullah SAW di kalangan orang Quraisy. Yang baru bergabung, saya sarankan kalian mengikuti dari video-video saya sebelumnya. Jika kalian berkenan ingin mendengarkan lagi kajian ini, jangan lupa kalian tekan subscribe untuk mendapatkan notifikasi selanjutnya. Alhamdulillah, kita kemarin sudah sedikit banyaknya berbicara tentang nubuah Rasulullah SAW, yaitu nubuah dalam suatu risalah ini, yang mana Rasulullah SAW tentunya Allah telah membersihkan jiwa beliau. Allah telah menjauhkan beliau dari kesibukan-kesibukan manusia yang tentunya manusia yang biasanya, atau manusia yang dia mengalami seperti biasanya, yang tidak terlalu menyibukkan di dalam kehidupan kepentingan dirinya, apalagi kepada perkara dunia. Rasulullah SAW telah menyibukkan dirinya di dalam suatu gua, yaitu gua Hira, dengan ibadah dan memikirkan bagaimana untuk perbaikan-perbaikan di dalam umatnya ataupun di kalangan bangsa Arab pada saat itu,
yang tentunya itulah yang dia miliki. Dan beliau pun di dalam gua itu tidaklah membutuhkan waktu yang singkat, begitu panjang terkadang. Dan beliau membawa bekal, terkadang ada orang miskin yang berkunjung dan Rasulullah SAW pun memberikan mereka makan. Begitulah akhlak yang dari Rasulullah SAW kurang lebihnya. Yang tentunya hal tersebut beliau mengasingkan dari berbagai banyak kesibukan-kesibukan. Sehingga dalam waktu beliau yang telah menyendiri dan beribadah kepada Allah, meminta petunjuk, tentunya memohon dengan pikiran-pikiran beliau yang tentunya memikirkan umatnya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan yaitu Jibril alaihissalatu wassalam untuk menurunkan wahyu. Itu pada usia tentunya genap 40 tahun. Yang mana tentunya dengan usia tersebut awal dari kematangan di dalam berpendapat, bahkan pada usia inilah para rasul diangkat menjadi rasul. Mulai tampak dari hal tersebut tanda-tanda nubuah. Dia senantiasa bermimpi mimpi yang hakiki. Selama 6 bulan mimpi yang beliau alami ini hanya menyerupai fajar. Tentunya menyerupai fajar yang menyingsir. Mimpi itu termasuk salah satu bagian dari 46 bagian dari nubuah. Akhirnya pada bulan Ramadan pada tahun ketiga dari masa pengasingan di Gua Hira, Allah telah berkehendak hendak untuk melimpahkan dari rahmatnya kepada penghuni bumi kemuliaan beliau dengan nubuah melalui dari menurunkan Jibril kepada Rasulullah SAW, yaitu membawa dari ayat-ayat Al-Quran. Yang tentunya dengan hal tersebut banyak sekali berpendapat bahwasanya yang lebih kuat bahwasanya Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah turunkan di bulan Ramadan. Alhamdulillah kemarin kita sudah mengenal dari turunnya firman Allah ini kurang lebihnya, dan kita akan melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Jibril alaihissalatu wassalam kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita meminta dari rahmat Allah limpahan ilmu yang luas melalui surat Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya, kita akan melanjutkan dari cerita tentang Rasulullah SAW yang telah menerima wahyu atau Al-Quran yang dibawa oleh Jibril alaihissalam. Sebagaimana yang kemarin sudah kita dengarkan, itu penuturan dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Sekarang kita akan mengulang lagi yang mana beliau hendak di dalam meriwayatkan suatu risalah ini kepada kita atas kejadian ini yang berbinar-binar karena cahaya dari Allah, mengwaktabir kegelapan dan kekufuran dan kesesatan hingga dapat mengubah jalan kehidupan dan meluruskan garis sejarah. Dia berkata awal mengubah jalan kehidupan dan meluruskan garis sejarah. Dia pun mengatakan awal pemulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah SAW ialah berupa mimpi yang hakiki. Di dalam tidur beliau tidak melihat sesuatu di dalam mimpinya, melainkan ada sesuatu yang datang menyerupai fajar subuh.
Kemudian beliau paling suka mengasingkan diri. Beliau menyendiri di Gua Hira dan beribadah di sana pada malam-malam hari sebelum pulang ke keluarga dan mengambil bekal beliau tak kala beliau sedang berada di Gua Hira. Malaikat mendatangi beliau seraya berkata, "Bacalah, Iqra." Berikutlah itulah penuturan dari beliau. "Aku tidak bisa membaca," kata Rasulullah. Dia pun, yaitu malaikat Jibril, langsung menegangiku, atau masuk merangkul dariku dan merangkulku, menekan, memegang dan merangkul. Begitu kurang lebihnya. Hingga aku merasa sesak. Kemudian melepaskanku seraya berkata lagi, "Bacalah." Aku berkata pun, yaitu Rasulullah SAW, "Aku tidak bisa membaca." Dia langsung memegangi dariku dan merangkulku hingga ketiga kalinya hingga aku merasa sesak. Kemudian melepaskanku lalu ia berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Ila akhir ayat tentunya. Dan di sini dijelaskan hanya 5 ayat. Bacalah, jangan menyebut nama Rabb yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu yang maha pemurah yang mengajar manusia dengan perantaraan al-kalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengulang bacaan ini dengan hati yang bergetar. Dan arti ayat tadi kurang lebih sampai akhir ayat sebagaimana yang kita dengarkan tadi, perantaraan kalam, dia mengajar kepada manusia apa yang dia tidak diketahuinya. Rasulullah SAW membaca, mengulang dari hal tersebut dengan hati yang bergetar. Lalu pulang menemui dari Khadijah, itu istri beliau, Khadijah binti Khuwailid, yang tercinta tentunya saat itu. Tidak ada orang yang lebih dekat kecuali kepada istri beliau. Seraya beliau pun bersabda, selimutilah aku. Rasulullah SAW mengatakan selimutilah aku. Maka beliau pun diselimuti hingga badan beliau tidak lagi menggigil layaknya terkena demam. Apa yang telah terjadi kepadaku? Beliau bertanya kepada Khadijah. Maka dia memberitahukan apa yang baru saja telah terjadi. Beliau bersabda, aku khawatir terhadap keadaan diriku sendiri. Apa yang telah terjadi kepada engkau? Beliau bertanya kepada Khadijah. Maka dia memberitahu apa yang baru saja terjadi. Beliau bersabda, aku khawatir terhadap diriku sendiri. Khadijah berkata, tidak. Demi Allah, Allah sama sekali tidak akan menghinakanmu. Karena engkau suka menyambung dari tali persaudaraan. Ikut membawa beban orang lain. Memberi makan kepada orang yang miskin. Menjamu tamu dan menolak orang-orang yang menegak dari kebenaran. Selanjutnya Khadijah pun membawa beliau pergi menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, yaitu anak dari pamannya Khadijah radhiyallahu anha. Waraqah adalah seorang Nasrani di masa jahiliyah. Dia menulis buku dalam bahasa Ibrani dan juga menulis Injil dalam bahasa Ibrani, dan dia pun sudah tua dan tentunya buta. Khadijah pun berkata kepada Waraqah, wahai sepupuku, dengarkanlah kisah dari
dengarkanlah kisah dari saudaramu ini, yaitu Rasulullah SAW. Waraqah pun berkata kepada beliau, apa yang pernah engkau lihat, wahai saudaraku? Maka Rasulullah SAW pun telah menggambarkan apa yang telah terjadi dan dia lihat, yang telah dia dilihatnya. Akhirnya Waraqah pun berkata, ini adalah namuz yang diturunkan oleh Allah kepada Musa. Andaikan saja aku masih muda dan masa itu, andaikan saja aku masih hidup, tak kala kaum mengusirmu. Dia berkata, namun ini adalah suatu namus yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Andai kata saja aku masih muda pada masa itu, andaikan saja aku masih hidup, tak kalah kaummu mengusirmu. Benarkah mereka akan mengusirku? Beliau bertanya. Benar, tak seorang pun pernah dari membawa seperti yang engkau bawa, melainkan akan diusir. Maksudnya di sini dia menjelaskan kepada Rasulullah SAW bagaimana seseorang ketika dia mendapatkan suatu perihal dari yang diterimanya, yang tentunya wahyu pada saat itu. Tidak seorang pun yang pernah membawa seperti yang engkau bawa, melainkan akan dimusuhi. Andaikan aku masih hidup pada masamu nanti, tentunya aku akan membantumu secara sungguh-sungguh. Waraqah pun pada saat itu meninggal dunia pada saat-saat turunnya wahyu. At-Sabari dan Ibnu Hisham meriwayatkan, yang intinya menjelaskan bahwa beliau pernah meninggalkan Gua Hira setelah mendapatkan wahyu, lalu menemui dari istri beliau dan pulang ke Mekah. Adapun riwayat At-Tabrani bahwa menyebutkan sekilas tentang sebab keluarnya beliau dari Gua Hira. Inilah riwayatnya yang tentunya diriwayatkan dari Rasulullah SAW yang telah bersabda, tidak ada makhluk Allah yang paling ku benci selain dari penyair atau orang yang tidak waras. Dari penyair atau orang yang tidak waras. Aku tidak kuat untuk memandang dari keduanya. Beliau juga bersabda, yang paling ingin ku jauhi adalah penyair ataupun orang yang tidak waras. Sebab orang-orang Quraisy senantiasa berbicara tentang diriku dengan syair itu. Rasanya ingin aku untuk mendaki gunung yang tinggi, lalu menerjunkan diri dari sana agar aku mati saja, hingga aku bisa istirahat dengan tenang. Beliau bersabda lagi, maka aku pun pergi dan hendak melakukan hal itu. Namun di tengah gunung tiba-tiba ku dengar suara yang didatangkan dari langit. Berkata, wahai Muhammad, engkau adalah Rasul Allah dan aku adalah Jibril. Aku pun mencegah kepala ke arah langit. Aku pun mengadahkan kepala ke atas langit. Yang ternyata di sana telah ada Jibril alaihissalam dalam rupa seorang laki-laki dengan wajah yang berseri. Kemudian telapak kakinya menginjak ufuk langit seraya berkata, wahai Muhammad, engkau adalah Rasul Allah dan aku adalah Jibril. Aku berdiam diri sambil memandangnya. Itu memandangnya. Bingung apa yang telah hendak ku kerjakan. Tidak berani melangkah maju ataupun mundur.
Aku pun memalingkan wajah dari arah yang ditempatkan atau di hadapan Jibril alaihissalam, yaitu di ufuk langit. Tetapi setiap kali aku memandang arah langit yang lain, di sanalah tetap aku menemukan Jibril seperti yang kulihat. Aku tetap diam, tak selangkah kaki pun maju ke depan maupun surut untuk ke belakang. Hingga akhirnya Khadijah mengirim beberapa orang untuk mencari. Bahkan mereka sampai ke Mekah dan kembali lagi menemui Khadijah tanpa hasil. Padahal aku tetap berdiri seperti semula di tempatku berdiri. Kemudian Jibril alaihissalam pergi dariku dan aku pun pulang kembali untuk menemui dari keluargaku. Sesampainya di rumah, aku langsung duduk di atas paha Khadijah radhiyallahu anha sambil bersandar kepadanya. Wahai Abu Qasim, kemana saja engkau tadi? Itulah yang ditanya oleh Khadijah. Demi Allah, aku telah mengirim beberapa orang untuk mencarimu hingga mereka sampai ke Mekah, namun kembali lagi tanpa ada hasil. Itulah yang dikatakan oleh Khadijah. Kemudian aku memberitahukan apa yang telah ku lihat. Dia berkata, bergembiralah wahai anak pamanku dan teguhkanlah hatimu demi diri Khadijah yang ada di tangannya. Aku benar-benar sangat berharap engkau menjadi nabi umat ini. Setelah ini Khadijah pun beranjak pergi untuk menemui Waraqah dan menggambarkan kepadanya. Waraqah pun berkata, Maha suci, Maha suci. Demi diri Waraqah yang ada di tangannya. Namun yang besar yang pernah datang kepada Musa kini telah datang kepadanya. Dia adalah benar-benarnya nabi umat ini. Katakanlah kepadanya agar dia berteguh hati. Khadijah pun pulang lalu mengabarkan apa yang telah dikatakan oleh Waraqah kepadanya. Tak kala Rasulullah SAW meninggalkan istrinya dan pergi ke Mekah, beliau bertemu Waraqah. Setelah mendengar penuturannya langsung dari beliau, Waraqah pun berkata, demi diriku yang ada di tangannya, engkau adalah benar-benar nabi umat ini. Nama yang besar telah datang kepadamu, seperti yang pernah datang kepada Musa alaihissalatu wassalam. Itulah kisah tentang pertama kali Rasulullah SAW menerima wahyu. Wahyu yang terputus. Tentang jangka waktu yang terputusnya wahyu, Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang intinya menjelaskan bahwa jangka waktunya adalah beberapa hari. Inilah pendapat yang kuat dan bahkan yang bisa dipastikan. Setelah mengadakan penyelidikan dari segala sisi, pendapat yang banyak menyebar, bahkan masa terputusnya wahyu itu berlangsung selama 3 tahun ataupun 2,5 tahun. Merupakan pendapat yang tidak benar. Namun bukan di sini tempatnya untuk menyanggah pendapat itu secara rinci. Pada masa-masa terputusnya wahyu ini, Rasulullah SAW hanyalah diam di dalam keadaan termenung dan sedih. Rasa kaget dan bingung meliputi dari diri beliau. Al-Bukhari meriwayatkan di dalam Kitabul Ta'bir yang isinya sebagaimana berikut, wahyu terputus selang beberapa waktu hingga Nabi SAW dirundung dari kedukaan seperti halnya diri kita yang sedang berduka. Beberapa kali beliau sudah mencapai puncak gunung agar mati saja dari sana, akan tetapi setiap kali beliau sudah mencapai puncaknya dan tak terbesik keinginan untuk terjun dari sana. Kemunculan banyak bayangan Jibril alaihissalatu wassalam yang berkata kepada beliau, wahai Muhammad, engkau adalah benar-benar seorang Rasul Allah
Dengan begitu hati dan jiwa beliau pun menjadi berguncang. Dengan kejadian itu hati beliau pun menjadi guncang. Hati beliau menjadi guncang. Namun setelah itu hati jiwa beliau pun menjadi tenang kembali. Setelah itu beliau pun pulang kembali. Jika kelangsungan dari wahyu itu berselang lagi, maka beliau melakukan hal yang sama. Namun selagi sudah tiba di puncak gunung, tiba-tiba saja telah muncul dari bayangan Jibril dan mengatakan hal yang serupa. Begitulah kurang lebihnya. Jibril alaihissalatu wassalam yaitu membawa wahyu yang kedua kalinya. Ibnu Hajar menuturkan, selama wahyu terputus untuk beberapa hari lamanya, beliau ketakutan dan kedukaan yang kedukaannya segera sirna dan kemudian kembali seperti sebelumnya. Tak kala bayang-bayang kebingungan mulai surut, tanda-tanda kebenaran mulai membias, dan beliau pun menyadari secara yakin bahwa kini beliau benar-benar menjadi seorang Nabiullah yang maha besar dan maha tinggi. Bahkan yang mendatangkan beliau adalah data pembawa dari wahyu yang menyampaikan pengabaran dari langit. Kegelisahan dan penantiannya terhadap kedatangan wahyu merupakan sebab keteguhan hatinya. Jika wahyu itu datang lagi, jika wahyu itu datang kembali, dan Rasulullah SAW pun menyadari secara yakin bahwa kini beliau benar-benar menjadi seorang nabi yang tentunya dari utusan Allah yang maha besar dan maha tinggi. Bahkan yang mendatangi beliau adalah duta pembawa dari wahyu tersebut yang menyampaikan dari gambaran kepada langit yang tinggi. Kegelisahan dan penantian terhadap kedatangan wahyu merupakan sebab keteguhan hati. Jika wahyu ini datang lagi, maka Jibril pun benar-benar datang lagi untuk yang kedua kalinya. Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa dia pernah mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan masa turunnya wahyu. Beliau bersabda, tak kala aku sedang berjalan, tiba-tiba ku dengar sebuah suara yang berasal dari langit. Aku mendongak dari pandanganku ke arah langit. Ternyata di sana ada malaikat yang mendatangiku ketika berada di gua. Sedangkan duduk di sebuah kursi, menggantung di antara langit dan bumi. Aku mendekatinya hingga tiba-tiba aku terjerambat ke atas tanah. Kemudian aku menemui keluargaku dan kukatakan, selimutilah aku, selimutilah. Lalu Allah pun menurunkan surat Al-Mudaththir 1 hingga 5. Setelah itu wahyu datang secara berturut-turut. Sehingga sedikit sekali penjelasan tentang pembagian wahyu. Alhamdulillah, mungkin sampai di sini saja sahabat-sahabat semuanya. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya tentang pembagian wahyu. Karena beberapa hari ini saya tidak live juga, tidak membuat video dalam keadaan yang kurang sehat. Saya minta maaf sebesar-besarnya jika ada yang salah. Semoga kajian kita ini senantiasa Allah jaga
dan terus berlangsung baik dalam kondisi apapun. Jika kalian merasa video saya ini positif, silahkan share sebanyak-banyaknya. Dan jika kalian ingin mendapatkan notifikasi, silahkan tekan subscribe. Dan jangan lupa dukung videonya dengan like. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.